Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita untuk satu hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 November 2021, tertulis dalam surat Rasul Yakobus, pasal yang pertama ayat yang ke-13, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jika Anda sedang mengalami pencobaan, apakah itu dalam bentuk penderitaan, kegagalan, kekecewaan, dan sebagainya, janganlah berkata bahwa pencobaan itu datang dari Allah. Jika kita sederhanakan, janganlah menyalahkan Allah. Sebab ini yang sering kita lakukan. Mungkin kita tidak pernah menyalahkan iblis. Orang tidak pernah mengatakan dia marah kepada iblis karena mendalangi pencobaan yang datang silih berganti dalam hidupnya. Tetapi yang justru selalu disalahkan adalah Tuhan. Mengapa Tuhan tidak adil? Mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Mengapa Tuhan kejam? Tidak pernah mungkin kita mengatakan mengapa iblis kejam. Tuhan yang selalu disalahkan. Saya tidak tahu alasannya. Apakah karena begitu cintanya kepada iblis sehingga tidak mau menyalahkan iblis? Atau karena begitu cintanya kita kepada Tuhan? Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini dikatakan jangan kita menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kita sesuatu yang jahat atau yang buruk. Namun persoalannya yang sulit adalah kalau penderitaan itu bukan berasal dari Tuhan, lalu dari mana? Mungkin kita bisa menjawab, ya dari diri sendiri, dari keinginan manusia, dari iblis. Jika demikian, benarnya mengapa itu dibiarkan oleh Allah terjadi? Nah, inilah persoalan yang selalu dipertanyakan oleh umat manusia di sepanjang zaman dan yang selalu dicoba untuk menjawabnya. Namun, jawaban itu tidak pernah memuaskan orang. Saudaraku seiman, Alkitab tidak pernah mengatakan Allah sumber kejahatan. Alkitab memperkenalkan Allah sebagai Allah yang baik, Allah yang pemurah, dan Allah yang maha kasih. Alkitab bahkan mengatakan dengan sangat jelas bahwa kejahatan itu sangat dibenci oleh Allah dan diperanginya. Tetapi saudaraku, selama Anda hidup di dunia ini, Anda tidak dapat mengharapkan hidup yang bebas dari kesulitan, hidup yang bebas dari penderitaan, kesusahan, dan kegagalan. Tetapi di dalam iman kita yakin bahwa kekuatan Allah itu jauh lebih besar dan lebih berkuasa daripada kuasa kejahatan. Dalam setiap tragedi yang terjadi pada manusia, ada faktor tanggung jawab manusia di dalamnya. Karena itu, jangan terlalu gampang menyalahkan Allah, melemparkan tanggung jawab itu kepadanya. Padahal tanggung jawab itu
ada pada diri kita sendiri. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertahanlah, setialah kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, bertahanlah. Setialah kepada Allah yang satu-satunya bisa dipercaya dan selalu setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu, agar kami tidak terlalu mudah menyalahkan Engkau ya Tuhan Allah, ketika kami menderita sengsara, kecewa, dan gagal dalam hidup kami. Tetapi ada saja faktor kesalahan dalam diri kami sendiri, umat manusia. Ajar kami Tuhan, agar kami tetap bertahan dan setia mengimani Engkau dalam derita kami pribadi lepas pribadi. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk hari ini yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Berkati kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami ini. Bapa Sorgawi, kiranya Bapa juga menyembuhkan kami yang sedang sakit, memberi penghiburan kepada yang di dalam duka cita, dan juga Tuhan menguatkan yang di dalam penderitaan. Bapa Sorgawi, biarlah Tuhan yang menguatkan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Dan juga biarlah Tuhan memberikan kepada kami rezeki di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semuanya. Amin. Shalom.